Halo, kembali lagi. Saya Safar Nurhan. Kemarin saya sudah menceritakan soal pengangguran yang saya alami dan ternyata menyakitkan sebagai orang yang di layoff. Sebenarnya bukan hanya sekali saya rasakan seperti itu. Sebelumnya sudah mengalaminya. Tapi kali ini cukup, ya lumayan menyakitkan lah. Ternyata kerja lebih dari setahun 2 tahun itu melepaskannya sangat menyakitkan. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas soal cerita. Ternyata kita sangat membutuhkan banyak cerita. Cerita apa saja? Cerita tentang apa saja? Baik yang epos maupun yang kecil. Baik cerita orang lain, cerita tokoh tertentu, maupun cerita tentang diri kita sendiri. Dan kita mesti bercerita. Atau yang sekarang lebih populernya storytelling. Saya itu adalah pencerita. Saya penulis. Saya lebih nyaman sebenarnya dengan tulisan. Saya bisa edit dengan kemampuan saya dalam tulisan. Dengan tulisan, saya percaya diri. Tapi rasa-rasanya tidak cukup menulis cerita dengan hanya sebatas tulisan. Tidak tidak cukup hanya sebatas buku. Tidak hanya karena uangnya yang tidak ada, tapi jangkauan buku cukup terbatas. Ya, mujur-mujur buku saya dibeli dan dibaca sekitar 1.000, ya alhamdulillah ya. Tapi menurut saya, selain buku, medium untuk bercerita yang cukup efisien dan bisa menyebar dengan luas dan baik, menurut saya ya lewat video seperti yang saya lakukan sekarang. Salah satu alasan saya kenapa juga memproduksi video seperti ini adalah karena saya ingin memproduksi banyak cerita. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari berjudul Homo Sapiens. By the way, Yuval Noah Harari adalah sejarawan Israel. Dia mengajar di Universitas Yerusalem. Ada bukunya di sini. Ini. Ini diterjemahkan oleh penerbit KPG. Ini sudah berdebu. Buku sini, Yuval itu menyebut salah satu faktor penyebab manusia bisa bertahan sejak ada manusia hingga sekarang, itu adalah salah satunya adalah bergosip. Ternyata gosip itu membuat manusia itu berimajinasi. Karena gosip lahirlah mitos, karena gosip lahirlah sebuah cerita, karena gosip tadi memproyeksikan masa depan. Lagi-lagi cerita. Di dalam gosip itu kan cerita. Kalau tidak ada cerita ya orang tidak akan mau mendengar. Kalau tidak ada tokoh, tidak ada alur, ya
orang akan tidak antusias untuk menyimaknya. Tapi karena ada tokoh, ada konflik, ada alur semua, orang rela-rela menunggu, mendengar, menyimak. Bahkan kalau di Twitter kita bisa scroll berjam-jam hanya untuk mau bergosip. Nah, kata Yuval Noah Harari, kemampuan manusia bergosip itu mengakibatkan mereka bertahan hingga sekarang. Beberapa hari yang lalu, saya itu men-share sebuah video berita dari BBC Indonesia. Saya kirim ke istri saya. Dia menyebut banyak bidang, BBC ini mengatakan di situ, banyak bidang yang sudah mulai diambil alih oleh AI. Pekerjaan-pekerjaan yang template, yang kayak memindahkan botol gitu kan, dulu kan buruh masang masang stiker gitu. Itu kan buruh dulu ya. Sekarang sudah diambil alih oleh AI. Kalau di Cina sekarang itu mengantar, ada video beredar itu, video robot mengantar apa makanan di hotel dari bawah ke atas ke kamar. Jadi banyak perangkat-perangkat yang sudah diambil alih oleh robot, oleh AI. Bahkan kemarin Ghibli itu bisa dimodifikasi oleh AI dan viral di X, di Twitter. Tapi kata BBC Indonesia, ada satu bidang yang masih dibutuhkan atau dicari oleh banyak orang. Apa itu? Pencerita. Atau kalau bahasa gosip, bahasa ngaurnya saya itu tukang gosip. Jadi bidang ini yang masih dibutuhkan, banyak dibutuhkan oleh orang-orang, yaitu pencerita. Siapa saja pencerita ini? Kalau BBC, saya sebut lagi BBC Indonesia, adalah penulis, komika, pelawaknya, komedian, sutradara, seniman, kalau tidak salah. Intinya ada unsur bercerita di situ, itu masih dibutuhkan. Tapi kan AI atau salah satunya ChatGPT gitu sudah bisa membuat skripsi. Ya karena template. Skripsi kan template. Tanpa AI pun itu template di perpustakaan, skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan kan sudah bisa diakses. Template. Bukan hal yang sulit. Tapi pencerita ini, cerita yang dimaksud oleh yang dibutuhkan inilah cerita yang selalu diproduksi dengan yang baru. Misalnya penulis, hari ini dia menulis novel A, tahun depan dia menulis novel B. Dia bisa menulis novel C. Jadi ada cerita-cerita baru yang terus bermunculan. Sedangkan AI kan tidak bisa memproduksi cerita baru. Dia kan hanya mengambil beberapa contoh baru diramu apa semua. Itu kan AI kan gitu. Jadi pencerita itu masih dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, kalau kamu sebagai penulis, kamu masih dibutuhkan oleh banyak orang. Walaupun realitinya nggak ada gitu ya. Sekarang industri stand up comedian misalnya. Tahun 2010 itu saya hanya menonton di Metro TV. Sekarang ada di mana-mana. Di Kompas TV, di Indosiar, apa semua. Ya, di YouTube. Orang sudah jualan show-show gitu ya.
di Comika lah, HHKOP gitu. Industri film kan cerita yang dijual. Kita kan menonton itu mau menonton sebuah cerita. Ada alur, ada tokoh, ada karakter, ada konflik, semua kan itu kan cerita. Dan itu diproduksi dan orang masih mencari dan menonton. Orang masih beli buku, orang masih beli tiket nonton Panji Pragiwaksono. Orang masih membutuhkan film-filmnya siapa? Joko Anwar. Sutradara kan? Orang masih menyimak apa pergi ke galeri seni rupa gitu. Orang masih pergi ke toko buku. Artinya mereka masih membutuhkan cerita. Nah, teman-teman sekalian, atau gini deh, siapa sih yang siap, siapa yang rela-rela mendengar ringkasan film yang ada di YouTube? Nah, kalau kalian kan kaum-kaum yang tidak mau pergi ke bioskop dan maunya yang bajakan, ya kan biasanya begitu kan, ringkasan film di YouTube, di TikTok. Kita siap mendengar podcastnya orang kan hanya ingin mendengar cerita gitu. Nah, pencerita dan cerita itu masih dibutuhkan oleh banyak orang dan itu belum bisa diakses semua oleh AI. AI masih terbatas dalam hal ini. Walaupun AI sudah bisa memproduksi novel ala-ala Shakespeare misalnya, bisa memproduksi sejenis Ghibli misalnya, Ghibli ya, yang dari Jepang. Tapi dia tidak sepenuhnya menggantikan pencerita yang terus memproduksi sebuah cerita baru. Seperti itu teman-teman. Saya kira teman-teman yang suka bercerita, teruslah bercerita. Pakai medium apa saja, baik buku, media sosial, video seperti ini, dilakukan saja. Kita tidak tahu siapa yang suka dengan cerita kita. Siapa yang berminat dan menyimak cerita kita. Mungkin di sudut di Sabang ada orang yang membaca ceritamu. Ada orang yang di pulau tertentu dia hanya mengakses internet, tidak ada buku, tapi dia lihat videomu seperti ini, dia menarik, dia menyukai, dan dia mengakses pengetahuan lewat ini. Saya kira cerita terus kita produksi, apapun cerita itu, soal yang besar atau soal yang kecil, mari kita membuatnya. Karena kita nggak tahu cerita kita akan berdampak baik kepada siapa. Sampai jumpa di video berikutnya.